Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online SMK NU Darussalam. Ini adalah video pertama yang saya buat untuk kelas 10 seluruh jurusan, terutama untuk pelajaran simulasi dan komunikasi digital atau SIMDIK. Jadi, pada tahun pelajaran ini, tahun pelajaran 2020-2021, pada tahun pelajaran ini, tahun 2020-2021, untuk sementara ini pembelajaran masih kami lakukan dengan metode online atau daring. Dan semoga kita semua dapat berkumpul kembali seperti semula di kelas bersama teman-teman dan Bapak Ibu guru. Kemudian untuk materi simulasi dan komunikasi digital atau SIMDIK ini akan saya sajikan berupa materi video. Nanti akan ada beberapa video yang akan saya upload di website dan di YouTube agar kalian bisa mendapatkan materi beserta penjelasan yang saya jelaskan. Di video kali ini adalah video yang dibuat untuk kelas 10 SMK NU Darussalam tahun pelajaran 2020-2021. Di video kali ini berisi tentang materi pelajaran simulasi dan komunikasi digital atau SIMDIK. Dalam video ini kita akan membahas tentang kompetensi dasar 3.1 yaitu menerapkan kompetensi dasar 3.1 yaitu menerapkan logika dan algoritma komputer. Dalam kompetensi dasar ini ada 2 poin. Yang pertama yaitu menjelaskan konsep logika dan algoritma. Yang kedua, mengurutkan prosedur fungsi-fungsi algoritma sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, definisi logika. Logika identik dengan masuk akal dan penalaran. Penalaran adalah salah satu bentuk pemikiran. Pemikiran adalah pengetahuan tak langsung yang didasarkan pada pernyataan langsung. Pemikiran mungkin benar dan mungkin juga tak benar. Definisi logika sangat sederhana, yaitu ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Kemudian, pelajaran logika menimbulkan kesadaran untuk menggunakan prinsip-prinsip untuk berpikir secara sistematis. Pengertian algoritma sangat lekat dengan kata logika, yaitu kemampuan seorang manusia untuk berpikir dengan akal tentang suatu permasalahan yang menghasilkan sebuah kebenaran. Dibuktikan dengan dapat diterima akal, logika seringkali dihubungkan dengan kecerdasan. Seorang yang mampu berlogika dengan baik, sering orang menyebutnya sebagai orang yang paling cerdas. Dalam menyelesaikan masalah pun logika pun mutlak diperlukan. Logika berasal dari bahasa Yunani yaitu logos, yang berarti ilmu. Logika dapat diartikan ilmu yang mengajarkan cara berpikir untuk kegiatan tertentu. Logika dapat diartikan ilmu yang mengajarkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Kata logis di sini berarti benar sesuai dengan logika manusia. Untuk menjadi sebuah algoritma, urutan langkah yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah harus memberikan hasil yang benar. Pengertian dari algoritma. Algoritma merupakan deskripsi urutan pelaksanaan suatu proses. Algoritma tersusun oleh sederetan langkah instruksi yang logis. Tiap langkah instruksi akan mengerjakan satu tindakan atau aksi. Bila aksi dilaksanakan, maka sejumlah operasi bersesuaian akan dikerjakan oleh CPU. Kemudian, asal-usul kata algoritma. Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi adalah seorang menulis buku Arab yang berjudul Kitab Al-Jabar wal Muqabbalah atau buku pemugaran dan buku pengurangan. Kata Al-Khwarizmi dibaca oleh orang barat menjadi algoritma. Kata algoritma berarti proses menghitung angka Arab.
Seseorang dikatakan algoris jika orang tersebut menggunakan angka Arab. Kata algorisme lambat laun menjadi algoritm disebabkan oleh kata algorisme sering dikelirukan dengan kata aritmetik sehingga akhiran SM berubah menjadi THM. Kata algoritm diserap dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Berikut adalah hal-hal yang harus dipenuhi dalam membuat algoritma. Yang pertama, input. Input adalah data yang harus diberikan pada komputer. Yang kedua, output. Output adalah informasi yang akan diperoleh dari komputer. Yang ketiga adalah logika. Logika adalah merencanakan proses program terdiri dari sejumlah instruksi yang mengubah input menjadi output yang diinginkan. Contoh algoritma. Pertama, ada 2 buah gelas, satu berisi teh dan satunya lagi berisi kopi. Bagaimana cara menukar isi masing-masing gelas? Kemudian akan kita jabarkan menurut algoritmanya. Jadi seperti ini. Algoritmanya adalah siapkan gelas cadangan, kita beri nama gelas X. Tuangkan gelas yang berisi teh ke dalam gelas cadangan. Jadi gelas yang berisi teh itu dipindahkan ke dalam gelas X. Kemudian tuangkan gelas yang berisi kopi ke dalam gelas yang awalnya dipakai teh. Kemudian tuangkan isi gelas cadangan ke gelas yang awalnya berisi kopi. Langkah-langkah algoritma yang ada di sini ini adalah algoritma yang logis atau masuk akal. Dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa penyelesaian masalah penukaran isi 2 buah gelas sangat sederhana. Di sini digunakan urutan langkah yang masuk akal atau logis sehingga isi dari keduanya sudah berpindah media dari A ke B dan kemudian dari B ke A. Inilah yang dinamakan dengan algoritma, yaitu urutan penyelesaian sebuah masalah dengan urutan dan langkah yang logis dan masuk akal yang menghasilkan sesuatu langkah yang benar.